sekarang ini kan tahun politik ini dok, mulai gencar-gencarnya debat-debat tentang politik. Ini cukup berpengaruh nggak sih sama psikologi kita sebagai rakyat begitu dok? Pasti pengaruh ya, karena politik itu kan mempengaruhi semua sendi kehidupan manusia. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu ya, lebih tepatnya kita mengundang seorang tamu dan alhamdulillah beliau juga bersedia datang di dalam kesibukan beliau yang begitu banyak. Pada kesempatan kali ini telah hadir di ruangan kita seorang dokter dan juga dokter psikolog dan juga politisi muda. Beliau adalah Dr. Irfan Aulia MPSI. Dok, terima kasih untuk hadirannya. Ini Bang Sayuti ya? Ruang Sayuti. Ruang Sayuti, oke, Ruang Sayuti. Sebuah keistimewaan seorang dokter Irfan yang begitu sibuk, tapi beliau sempat datang pada kesempatan kali ini. Wah, kalau buat Ruang Sayuti mah insya Allah diluangkan. Alhamdulillah. Dok, tadi di Batam ataupun kelas nasional mungkin ya sudah mengetahui dokter itu sering mengisi beberapa banyak kelas lah, juga ada yang online, ada yang offline. Itu kebanyakan tentang psikologi, dan juga saya pun juga sebenarnya menemukan dokter itu mengisi kajian-kajian di masjid, ada beberapa yang terisi gitu. Tapi di sini mungkin kita lebih menggali ke psikolognya dok. Nah, secara garis besar psikolog itu apa dok? Jadi psikologi itu ilmu yang mempelajari proses mental dan perilaku manusia, atau ilmu yang mempelajari proses perilaku manusia dan proses mental di belakangnya. Jadi kalau misalnya kita melihat seseorang melakukan sesuatu, itu ada proses mental, artinya ada proses emosi, pikiran, dan pengaruh lingkungan yang dia lihat gitu. Nah, itulah kira-kira ilmu psikologi ya. Ilmu psikologi tentang itu. Dan aplikasi psikologi ini teraplikasi mulai dari usia kecil sampai orang tua pun ada tipe-tipe psikologinya masing-masing. Jadi psikologi itu secara dasar ilmunya itu kebagi 3, walaupun tercabangnya mungkin sudah ada 300-an kali ya. Tapi secara dasar tuh ada psikologi sosial, psikologi klinis, sama psikologi perkembangan. Sosial itu ngomongin manusia dalam konteks lingkungannya. Klinis itu ngomongin manusia dengan dirinya sendiri. Ya. Perkembangan itu ngomongin manusia dari mulai lahir sampai meninggal. Itu dasarnya yang saya pelajari di kampus ya. Terus kemudian psikologi sendiri mencakup banyak hal ya. Kayak saya ngajar semester ini aja, saya pun juga dosen di Mercubuana Jakarta. Saya ngajar untuk semester ini aja ada psikologi politik dan kebijakan publik. Jadi yang mulai dari yang politik kebijakan publik, kemudian psikologi psikoedukasi, pelatihan dan pengembangan. Terus kemudian saya pernah ngajar psikologi konsumen, kemudian psikologi sosial, kognisi sosial. Jadi mulai dari yang sifatnya individu sampai yang mungkin makro yang besar ya, ngomongin manusia dalam konteks perilakunya dalam sebuah sistem pemerintahan atau politik. Fungsi yang lebih krusial terhadap kehidupan kita. Seberapa penting kita mengetahui ilmu psikologi ini, dok? Jadi manusia itu kan punya watak dasar ya, sifat dasar. Nah, ketika dia memahami sifat dasarnya, dia akan mampu mengoptimalkan kelebihannya dan mengantisipasi kelemahannya. Jadi makin dewasa dia, sifat dasar sebenarnya nggak terlalu berubah, tetapi respon dia dalam menyikapi sifat dasarnya itulah yang berkembang. Makin dia dewasa, makin dia bijak, makin dia cerdas, makin mudah dia menyesuaikan diri untuk memaksimalkan atau mengoptimalkan sifat dasar itu, kelebihannya. Kemudian dia juga mampu mengantisipasi kelemahan-kelemahan yang muncul. Misalnya contoh, pemarah itu biasanya orang yang punya karakter dasar pemarah, biasanya pembela, pemberani, itu yang kelebihannya. Kelemahannya biasanya suka ngambil resiko yang nggak perlu, kemudian suka sumbu pendek kalau bahasa orang. Nah, itu kan semua harus diantisipasi ya. Nah, makin dia itu dewasa, kok dia nggak kelihatan kayak pemarah, sebenarnya bukan nggak kelihatan dia marah, tapi ekspresinya, respon dia terhadap sifat dasarnya makin bagus. Dia semakin dewasa mungkin bisa mengendalikan gitu. Bagus. Lalu faktor-faktor apa aja sebenarnya yang bisa mempengaruhi terhadap psikologi seseorang itu, dok? Yang pertama itu pendidikan. Pendidikan itu punya pengaruh yang sangat bagus ya, sangat banyak. Kedua, keluarga juga sangat luar biasa pengaruhnya. Yang ketiga, makanan dan perilaku. Jadi perilaku sehari-hari juga pengaruh. Terus di mana dia tinggal lingkungannya, itu juga punya pengaruh. Dan itu bisa mengubah diri kita. Bisa mengubah diri kita. Jadi
biasanya orang makin dewasa itu dia makin mudah untuk adaptif ya, adaptasi. Jadi kan manusia itu harus fit dengan dirinya dan lingkungannya. Kalau dia makin dewasa dia makin cocok gitu, makin fit. Ditaruh di mana aja dia bisa menyesuaikan diri dengan dirinya sendiri dan dengan lingkungannya. Dan juga sekarang ini kan kita beberapa waktu ini kita banyak melihat anak-anak sekolah nih Dok, ada terjadinya bullying, kenakalan remaja. Ini kira-kira faktor psikologi bagaimana dokter melihat ini? Jadi kalau di sekolah itu pada dasarnya kan sekolah Indonesia itu kebagi 3 ya, SD, SMP, SMA. Kalau lainnya kebagi 2, Disdik, pendidikan dasar atau Dikdas, sama pendidikan menengah, satu lagi Dikti, pendidikan tinggi. Nah tiap tahapan itu kan ada tuntutannya masing-masing. Nah yang sekarang perlu kita kuatkan adalah keluarga. Makanya saya kalau di Kepri ini bikin Kepri ramah anak. Kenapa? Karena menguatkan peran keluarga. Parenting ya Dok? Iya, peran keluarga atau parenting. Nah, peran keluarga ini perlu kita kuatkan karena nggak ada sekolah istri, sekolah suami, sekolah ayah, sekolah orang tua, ibu. Padahal fungsi itu melekat begitu seseorang menikah, begitu seseorang ini. Nah, apa hubungannya dengan sekolah segala macamnya? Ya, ketika dia nanti anaknya sekolah, dia sebagai ayah atau sebagai ibu harus mampu mengelola anaknya, anak laki-laki bagaimana, anak perempuan bagaimana. Jadi di fase bisa disamakan itu ya? Iya, di fase apa? Misalnya fase SMP, fase SD begini, fase TK begini, fase SMP begini, fase SMA begini. Dan perlakuan terhadap anak laki-laki dan perempuan pun juga akan menyesuaikan, akan berbeda. Ada hal dasarnya ada, tetapi nanti ada keunikan masing-masing. Kan kita punya, kita lihat sendiri ya, keunikan laki-laki dan keunikan perempuan. Jadi ada hal yang sama, mereka sama-sama perlu diberikan pendidikan yang baik, diberikan makanan yang bagus, dikasih kasih sayang, itu hal yang sama menurut saya, hal dasar. Yang tapi ada hal yang khas, misalnya anak laki-laki biasanya lebih ekspresif, anak perempuan biasanya lebih mampu lebih menguras emosi karena dia cara ekspresinya lebih emosional, begitu-gitulah. Nah, itu yang kita harus sikapi secara bijak sebagai orang tua. Kan sebagai dokter psikologi tentu dokter ada konseling ya. Saya sebenarnya dokternya fisip, tapi S1-2 psikolog, dan masih psikolog sampai sekarang. Gitu. Tapi ada yang misalkan bermasalah dengan psikologinya, dia konseling sama dokter itu aja. Dan kebanyakan pada satu toolsnya kan kita konseling ya. Konseling itu kan sebenarnya intinya adalah kita mencoba untuk menjadi cermin bagi orang itu. Jadi cermin itu kan orang jadi bisa matematik ya. Kan kita kalau misalnya dengan cermin kita jadi tahu ngisinya gimana, pakai bajunya seperti apa, itu kan pakai cermin. Nah sebenarnya konseling itu kita menjadi cermin bagi orang itu, kayak gitu. Nah ya tadi saya juga lupa soal bullying ya. Bullying itu pada dasarnya di SD atau di sekolah ya, itu kalau anak baterai emosionalnya nggak keisi dengan baik, dia akan kurang suka dengan dirinya. Nah karena kurang suka dengan dirinya, dia akan mengkompensasi atau mencari pelarian dengan merendahkan orang lain. Nah, merendahkan orang lain itulah bullying itu. Dan yang problemnya adalah ketika dia merendahkan orang lain, sebenarnya bukan karena dia sombong atau karena dia so berkuasa, tapi sebenarnya dia lagi dalam kondisi yang baterai emosinya lagi kurang sekali. Nah, orang tua itu harus guru harus ngisi baterai emosinya sehingga anak itu menjadi senang sama dirinya, suka sama dirinya, sehingga dia menjadi orang yang tidak membuli orang lain atau tidak merendahkan orang lain karena kan baterai emosinya sudah keisi. Psikologi bermasalah ini kebanyakan terjadi faktor pengaruh usia, pekerjaan atau segala macamnya. Apa yang lebih cenderung di problem psikologi yang saat ini? Tergantung konteks ya. Kalau yang saya lihat di Kepri ya, yang saya lihat Piling, Batam, Kepri, Binang, Bintan itu biasanya gimana sih cara nangani anak yang mengalami fase perubahan, fase dari anak SD ke SMP, remaja ke masa balik dan begitulah. Terus kemudian bagaimana sih ketika saya mesti marah sama anak, bagaimana sih ketika saya mau ngajak anak supaya ke jalan yang saya sukai, ngajak anak sholat kalau dia muslim, kemudian bagaimana komunikasi anak lancar ketika dia dewasa, kemudian bagaimana membuat anak mengerti dia mau masuk kuliah apa atau masuk perguruan tinggi gimana, hal kayak gitulah. Terus sekarang ini kan tahun politik ini Dok, mulai gencar-gencarnya debat-debat tentang politik. Ini cukup berpengaruh nggak sih sama psikologi kita sebagai rakyat begitu Dok? Pasti pengaruh ya, karena politik itu kan
mempengaruhi semua sendi kehidupan manusia. Nah, sebenarnya kalau kita sebagai rakyat itu yang kita harus pertajam literasi kita. Literasi itu artinya kemampuan kita untuk membaca dan mengolah informasi. Jadi kalau kita mampu membaca dan mengolah informasi dengan baik, insya Allah kita nggak akan terpancing dengan isu. Kenapa? Karena kita jadinya berdebat di sifatnya argumentatif ya. Bukan berdebat berdasarkan sentimen. Yang jadi problem itu kalau kita berdebat atau kita berdiskusi berdasarkan sentimen. Kalau berdasarkan sentimen nanti nggak ketemu karena positif negatif aja kan. Tapi kalau argumentatif kita bisa sama-sama menghargai pandangan masing-masing. Nah, sebagai orang-orang muda kayak Bang Sayuti nih, saya pikir dengan podcast ini bagus ya karena mempertajam literasi anak-anak muda dan seluruh pendengar podcast. Gitu, sehingga mereka jadi mampu mengolah informasi mana yang oke, mana yang enggak, mana yang hoax, kemudian mana yang sebenarnya cuma menyulut masa doang, hal seperti itu. Oke, siap Dok. Dari soal psikologi kita beralih nih ke politik. Nah, Dokter Irfan kan di usia yang muda sudah menjadi seorang dokter, seorang psikolog, dan sekarang terjun ke dunia politik begitu ya. Apa faktor yang mendasari Dokter Irfan? Oh, sudah di taraf yang sukses loh sekarang menjadi seorang dokter dan sekarang ini ingin beralih juga ke politik. Apa motivasinya, Dok? Kalau politik itu kan dia kepedulian ya. Kepedulian ya. Politik itu yang saya pahami dia punya fungsi melipat gandakan. Jadi dia bisa melipat gandakan kebaikan, juga bisa melipat gandakan keburukan. Jadi kalau kita punya hal yang baik, ketika kita masuk dalam politik itu kita harap bisa melipat gandakan. Dan kalau kita masuk politik supaya kita enjoy ya kita harus peduli. Jadi punya mindset giver, orang yang peduli. Nah, asiknya kalau kita sudah menolong orang, melihat mereka bertumbuh, melihat mereka itu bisa menyelesaikan masalahnya, dan mereka terbantu dengan hal-hal yang terjadi di kehidupan mereka, itu menyenangkan buat kita sebagai seorang yang peduli ya, atau sebagai seorang politisi itu menyenangkan buat kita, dan itu menjadi enjoy. Kenapa? Karena politik itu kan pasti ada konflik, politik itu pasti ada kepentingan. Nah, selama kita punya mindset kita ini peduli pada satu kondisi masyarakat, dan kita punya niat atau nawa itu yang peduli dan mencoba untuk kita nih ada nih, kita ada bersama mereka, maka kita enjoy aja. Nah, Dokter Irfan ini kan juga mungkin kalau belum banyak juga yang tahu, mungkin ya belum semua orang tahu bahwasanya beliau ini teman-teman menantunya Pak Irwan Prayitno, Gubernur 2 periode Sumatera Barat gitu. Betul. Saya lahir Jakarta. Ya. Besar Jakarta, Bandung, terus kemudian keliling Sumatera. Saya darahnya Minang karena ibu dari Agam ya. Kabupaten Agam, Kamang, Magih saya. Kalau bapak Payakumbuh. Bapak Payakumbuh. Kemudian jodohnya dapat orang Padang. Mertua saya waktu itu masih DPR RI, kemudian jadi gubernur. Nah, itulah kira-kira. Saya punya anak 4, istri seorang dokter gigi. Terus kemudian di sini saya, kalau di Batam saya tinggal di Pelita. Kalau di Jakarta karena istri masih praktek di Jakarta, saya tinggal di Jakarta Selatan. Jadi beliau ini biasanya dipanggil akrabnya Uda Irfan ya, Dok ya? Uda Irfan boleh, kalau Jakarta Bang Irfan, kalau di Bandung Kang. Ya tergantung daerah nih. Tergantung daerah ya? Daerah. Kalau sekarang biasanya lebih nasional panggil Bang aja. Bang aja ya. Permasalahan Dok, selama dokter di Batam ini kan kita lihat juga permasalahan remaja, adanya marak ini begal, dan juga ada begal, terus juga gadget ini yang semakin mempengaruhi mulai dari anak-anak, orang dewasa, bahkan remaja-remaja sekarang akrabnya itu dengan permainan game yang bahkan menuju kepada perjudian, dan di situ terjadilah pinjol dan segala macam, dan menjadi banyak permasalahan. Gimana nih Dokter Irfan melihat? Saya tahu dulu ya, saya langsung lihat langsung gadget itu pada dasarnya memang udah jadi kehidupan kita hari ini kan. Yang penting itu sebenarnya adalah diatur kapan kita bisa off, kapan kita on. Satu yang sehingga kalau orang tuanya ngatur dirinya dengan gadget, ngatur anaknya gampang. Iya. Karena yang penting untuk ngatur penggunaan gadget itu orang tua dengan gadgetnya, baru anak dengan gadgetnya. Iya. Kalau orang tua udah ngatur diri dengan gadgetnya, anaknya gampang diatur. Karena anak itu begitu orang tua ngomong ini gadget saya kasih, aturannya sekian, ini yang boleh, ini yang nggak boleh, terus orang tua yang bersama dia ketika dia sedang dengan gadget, relatif nggak ada problem. Yang sekarang ada kan dikasih terus dibiarin aja. Saya nangis kasih dibiarin, dia nggak nonton, dia nggak bareng nonton sama anaknya nonton apa. Terus kemudian dia nggak
kalau perlu mabar bareng sama anak gitu. Kenapa mabar bareng sama anak itu penting? Soalnya membangun bonding aja, komunikasi. Kan belum tentu anaknya akan jadi gamers ya. Iya. Tapi dengan dia bonding ya dia akan punya ikatan emosional dengan anak ya. Kayak misalnya gini, nah kita suka main futsal. Kita nggak dia main futsal kan? Iya. Ya kita mungkin main futsal kalah sama anak, tapi kan yang penting ada ikatan emosional. Iya. Ada bonding gitu. Itu yang paling penting sebenarnya kalau dengan gadget gitu. Itu satu. Kalau judi slot, sebenarnya orang itu biasanya main judi slot awalnya karena iseng. Jadi kalau kita misalnya punya kesibukan dan kita punya hobi yang produktif, mau mancing kayak, mau main futsal kayak, mau main teka-teki, main catur, main apa, itu bisa hilang sendiri. Ini efek kebanyakan rebahan. Iya, efek kebanyakan rebahan sebenarnya. Rebahan dan kayak kan emang judi slot itu kan mainnya kan kita ngasih terus menang sekali, kalah 10 kali. Kan itu sebenarnya kan? Ya orang penasaran gitu kan, jumlahnya kecil cuma 10.000, kan kalau dipanjangin besar sekali. Jadi cara terbaik untuk supaya nggak kena adalah mengelola penggunaan gadget, termasuk kita. Makanya kalau kita batasin, saya kayak ngebatasin kalau sudah lebih 5 jam udah kebanyakan bos saya. Kalau sudah lebih dari 5 jam itu udah kebanyakan. Termasuk nonton ya, nonton saya berlangganan beberapa situs, terus saya bisa nonton film dokumenter yang paling banyak. Sekarang saya batasin kalau saya nonton saya harus belajar. Ya. Jadi kalau nonton harus belajar. Nah saya mau belajar apa nih? Nah, kayak sekarang saya lagi belajar tentang industri olahraga. Saya nonton F1, saya belajar tentang uang, saya nonton How to Get Rich, gitu lah. Jadi saya nonton itu, saya setting dengan sadar saya mau ngapain. Jadi nyari hiburan pun juga saya setting dengan sadar, saya mau hiburan apa gitu. Sehingga saya dapat pencerahan ketika nonton, nggak cuma sekedar melepas waktu. Kalau sudah melepas waktu nantinya jadi nyandu ini. Nyandu dan kita lihat, waktu udah habis aja gitu. Karena mata uang yang tidak bisa ditukar lagi adalah waktu. Waktu itu nggak bisa tukar lagi, jadi kita kalau udah lewat waktunya udah, jadi nggak bisa balik. Jadi pesannya supaya gadget ini menjadi sebuah hal waktu kita bermanfaat di sana aja. Ini supaya bermanfaat. Dan kita sadar betul bahwa kalau kita megang gadget, kita mau ngapain? Kan orang masalahnya buka gadget karena hobi aja. Scrolling. Habis sholat tapi ngapain? Buka, terus scrolling. Pertama lihat WhatsApp, habis itu lihat TikTok, habis lihat Facebook, habis lihat Instagram. Tapi nggak dengan sadar, saya lihat WhatsApp mau ngapain? Melihat grup apa? Saya mau TikTok mau baca apa? Mau nonton apa? Saya mau lihat YouTube mau nonton apa? Saya mau lihat Instagram mau baca apa? Atau saya mau googling apa? Terus dengan sadar, kalau dengan sadar kita akan membuat gadget itu bermanfaat. Tips apa yang bisa kita lakukan untuk memanage? Pasang niat. Mungkin. Pasang niat. Begitu mau gadget, niatnya apa nih? Nah itu niatnya mau apa nih? Begitu kita nanya itu jelas kita akan mudah mengontrolnya. Masa kalau kita menghabiskan waktu, emang habis waktunya. Kan itu menghabiskan waktu ya, habis waktunya. Iya. Gitu. Nah, kemudian tentang anak muda dan kriminalitas tadi dong. Ini masalahnya kalau di Batam saya lihat masalah kesempatan antara peluang kerja sama skill yang dibutuhkan nggak nyambung. Kalau saya keluar kerja ada welding, sertifikasinya nggak digencarkan, dia nggak nyambung. Mau peluang kerjanya kayak gimana pun kalau skillnya nggak nyambung ya nggak nyambung. Nah sekarang itu kita harus membuat ini kan bahasanya bukan cuma sekedar anak muda, tapi anak muda dan pemerintah perlu membuat satu sistem atau mekanisme di mana keterampilannya sama lapangan kerjanya match. Iya. Karena kalau di Batam kan industri ya, dan industri yang paling banyak di Batam tuh paling padat kerja tuh oil and gas dan galangan kapal. Iya. Nah itu masalahnya sertifikasi kan. Nah sertifikasinya kan mahal, harusnya ada subsidi dari pemerintah atau ada kerjasama ketika di SMK, ada pembinaan mentalnya, ada segala macamnya, sehingga begitu mereka lulus SMK mereka udah ada sertifikasi, udah ada ini, lengkap. Jadi pengangguran juga salah satu sebab kriminalitas itu meninggi. Iya, kalau orang nganggur pasti orang lapar dan nganggur itu gabungan yang paling bagus untuk melakukan kejahatan. Udah lapar nganggur, udah pastilah. Nyari kesempatan untuk melakukan kejahatan. Kalau kita melihat Batam dok, karena kita sama-sama tinggal di Batam ya, baru-baru ini terjadi juga kasus yang mungkin beritanya sudah nasional sekali, Rempang gitu kan. Nah, gimana kalau dari sisi dokter Ivan memandang kasus kalau secara psikologis menurut saya sih pendekatannya memang pendekatan kemarin nggak pas ya. Bayangin aja ada orang tinggal di sini kemudian disuruh pergi, padahal dia punya rumah itu, kan jadi nggak pas ya. Harusnya memang kalau dia mau diminta untuk kalau bahasa digeser lah, ya gesernya harus jelas dong mau digeser kemana. Ada pendekatan psikologisnya, nggak langsung ayo kosongin waktu jam ini, kosongin. Iya. Kenapa? Saya udah ngomong tuh waktu di Batam ini sama beberapa media online, pendekatannya BB Batam harus humanis.
Kenapa humanis? Ya kalau ini kan manusia ya. Iya, tentu. Punya hati, punya rasa. Kalau kita mau deketinnya hanya pakai rules, pakai aturan, yang terjadi kayak kemarin. Ribut di Rempangnya, ribut di Batamnya. Dan nggak dapat apa-apa kan. Yang dituju pemerintah kan inginnya investasi mempercepat pertumbuhan, nggak terjadi. Terus inginnya masyarakat makin sejahtera, nggak terjadi. Gitu. Harusnya memang ada kajian tentang perilaku masyarakatnya, lalu disesuaikan masyarakat ini kira-kira kalau mau digeser kemana yang habitatnya nggak diganggu. Tapi memang kalau di Rempang yang saya baca itu sebenarnya mereka kan harusnya nggak diganggu ya, karena rules pertamanya, MOU pertamanya itu mereka nggak digusur. Oh, tapi kan ternyata mau dipindahin. Nah ini kan ada ketidaksinkronan yang mengakibatkan orang nggak trust ke pemerintah saat ini. Kalau orang nggak trust ya gimana mau bisa komunikasi, harus trust dulu kan. Faktor terkuat yang membuat mereka terus ingin bertahan itu apa, Dok? Misalnya namanya tanah ya, tanah tempat tinggal, tempat lahir, hidup, bermasyarakat ya pasti kan. Kita gini, kita itu nelayan itu dia tinggal di, kan saya berapa kali ke daerah situ ya untuk ketemu masyarakat. Iya. Nggak banyak rumahnya itu yang di atas tanah, tapi kebanyakan di atas air. Oh, apung kan, gitu ya. Apung gitu. Nah itu kan itu aja. Bayangkan orang udah 10 tahun suruh tinggal di rusun. Itu beda banget situasinya. Menyesuaikan dirinya butuh waktu itu. Dan budaya mereka budaya banget. Nah, udah bukan cuma butuh waktu, kebiasaannya pun hilang. Biasanya nih contoh, mereka ngeliat laut, sekarang mereka lihat beton. Itu kan pusing sendiri tuh. Kepusingan sendiri tuh. Kita biasa di gunung, terus ngelihat ini, terus kita pindah ke laut, itu belum tentu orang cocok. Nah sama, orang laut pindah ke ruko atau rusun gitu, ya ada tanah semua, belum tentu cocok. Nah itu yang masalahnya nggak terlalu dipikirkan dengan matang ya oleh pemerintah saat ini ya. Bahwa orang itu kalau dipindah, dia harus dididik dulu supaya match. Ini kan nggak main pindahin aja ya, orang nolak akhirnya. Dan karena banyak, masif, apa sekarang ada media sosial kan? Iya. Media sosial itu kayak dulu kan orang misalnya digusur, nggak ada, yakin demo doang. Sekarang TikTok segala macem ya, waduh, berat. Kemarin aja berapa banyak video yang viral, mulai dari misalnya Dewan ngomong, terus emak-emak ngomong, udah banyak sekali. Dan sekali view itu kan hampir 1 jutaan, 1,4 juta, itu mempengaruhi psikologis masyarakat. Nah ini menurut saya harusnya dihitung dan diukur oleh pemerintah saat ini ya, terutama di BB Batam dengan Wali Kota Batam ya. Siap, itu pesannya Dok. Dok sambil diminum dulu Dok. Oh siap. Ya, santai sedikit Dok. Dok, sedikit kita singgung tentang politik tadi. Dr. Irfan yang berkecimpung juga di dalam politik. Dari sisi psikologi, gimana dokter melihat anak-anak muda yang sekarang ini yang sepertinya apatis begitu, tidak peduli dengan politik begitu. Itu menurut saya hanya persepsi yang dibangun oleh sebagian orang aja ya, supaya tidak anak muda itu enggak. Menurut saya anak muda itu hanya perlu sentuhan yang cocok dengan realita masyarakat saat ini aja. Buktinya kan politik itu kan luas ya cakupannya, nggak cuma sekedar yang menjadi calon anggota legislatif, atau tapi menjadi relawan juga bagian dari politik. Atau yang terlihat di Partai Oranye aja mungkin banyak anak muda. Kalau menurut saya sih yang paling penting itu adalah mendorong agar anak muda nyambung sama realita politiknya. Contoh misalnya, kalau ngomonginnya kegedean, ya nggak nyambung. Tapi kalau ngomong gini, kan saya masuk politik itu untuk memastikan orang punya pekerjaan, atau memastikan sederhana aja, gimana cara sih ngurus masyarakat lebih baik gitu aja. Kayak gitu. Nah, kan biasanya pertanyaan anak muda itu adalah, lo punya pengalaman apa? Kayak itu pertamanya. Nah, itu bisa disiasati dengan cara anak muda tuh banyak turun, banyak belajar, banyak ketemu masyarakat. Kita tuh kan pinter kalau ketemu masyarakat sering, pasti pinter, karena masyarakat ngajarin kita. Kan problemnya sekarang ini kan kalau politisi itu kenapa jadi nggak membumi? Karena nggak sering turun ke masyarakat, jadi dia nggak hidup di masyarakat. Kalau dia hidup di masyarakat, anak muda yang hidup di masyarakat, dia akan mengerti rasa dan kebutuhan psikologis masyarakat. Akibatnya nyambung. Makanya dia kan dipercaya oleh masyarakat. Jadi yang buat anak muda yang punya politik, temui masyarakat, hidup bersama mereka, ada bersama mereka. Jika tahu, kayak saya kan, kenapa saya tahu masalahnya gadget, Rempang, ya karena udah hidup dengan mereka kan. Sehingga saya tahu, oh kalau ibu-ibu tanyanya ini, ke kondisinya begini, kan hampir seperti ini. Kalau Batam deh hampir semua kecamatan udah saya datengin ya. Terus kemudian kalau pulau-pulau besar kayak Bintan, Pinang sudah saya kunjungi.
Sehingga lama-lama saya kan tahu feel-nya ya. Iya. Tahu rasanya, tahu bagaimana kita berhubungan dengan masyarakat, bedanya antara masyarakat kota dan kabupaten. Kan kebayang gitu. Karena kita emang bersama mereka, makan bareng mereka, tidur juga di tempat-tempat yang bukan di hotel tapi yang di bersama mereka. Terus kemudian diskusinya sama mereka, jadi merasakan. Jadi apa hal yang kira-kira bisa membuat anak muda ini lebih tertarik untuk berkecimpung di dalam politik? Hal kecil ini? aja, temui masyarakat lah. Temui masyarakat. Jangan nggak nyambung gitu. Jangan nggak nyambung. Kalau orang tuh nggak nyambung dengan tempat dia hidup, misalnya dia nggak tahu ketua RW siapa, ketua RT siapa, dia nggak pernah, kalau dia mesti nggak pernah ke masjid, dia nggak ngerti siapa ininya, ya gimana mau nyambung? Kita mulai dari bawah, dari akar rumput ya. Menyambung. Dalam kita tahu, oh ini sini kebayang nih, ini siapa kebayang. Oke, teman-teman, mungkin yang tinggal di Batam ya sudah tak asing lagi dengan Dr. Irfan, di mana baliho beliau tampak besar ya di pinggir-pinggir jalan sana. Itu beliau ini seorang calon legislatif DPR RI di Dapil Kepri ya. Dapil Kepri. Saya hari ini dipercaya oleh teman-teman PKS nomor urut 2. Nomor urut 2 Dapil Kepri. Harapan untuk Batam Dok ke depannya? Saya udah metain sih kalau Batam itu secara industri yang harus digesah itu sebenarnya industri oil and gas dan galangan kapal, karena kita punya hulu hilirnya. Lalu yang lain ngikutin. Untuk bisa sampai ke sana, kalau secara anak mudanya sertifikasi dan kompetensi ditingkatkan. Itu untuk industrinya. Masuk ke bawah, sebenarnya kita perlu meningkatkan pendidikan dulu, karena pendidikan tuh paling cepat ningkatin ekonomi. Paling cepat. Jadi SMK digesah, kemudian link and match-nya digesah, itu lebih cepat. Terus perbanyak BLK. Jadi BLK, sebenarnya BLK. Pelatihan kerja yang bersertifikasi. Dan dibikin gampang dijangkau. Gampang dijangkau. Yang kedua, infrastruktur yang sifatnya ramah anak ya. Gini, kota-kota besar itu sekarang trennya tuh ramah pada keluarga. Trennya ramah pada keluarga. Bahkan Jakarta pun sekarang mulai ada jembatan ramah keluarga, disabilitas, itu harus dibangun infrastrukturnya. Kenapa? Karena kalau kita nguatin keluarga, kita akan menguatkan sendi masyarakat paling kecil. Dan begitu kita menguatkan sendi masyarakat kecil, itu masalah sosial hilang dengan sendirinya. Iya. Jadi kayak misalnya contoh nih, gampang, kita bikin jalan, maka kita harus bikin trotoarnya, dan kita bikin angkutan umumnya yang ramah terhadap keluarga. Taman. Jadi maksudnya taman. Jadi ketika kita misalnya nyiptain satu jalan, taman disiapin. Kenapa? Karena itu kan khasnya kota ya. Iya. Kalau khas kota gitu. Ya taman, kita lihat di RPTL di Jakarta makin banyak kan. RPTL segala macam makin banyak. Taman-taman bahkan di komplek. Dan menurut saya kalau di Batam, fasum komplek itu udah jalan. Yang belum itu fasum di lingkungan publik. Iya. Kalau kita Jogja contohnya kan kota paling nyaman Jogja. Itu fasum publik itu emang publik. Jadi orang tuh bisa main di mana aja dan aman. Dan itu yang belum terkonsep di Batam. Itu belum terkonsep di Batam. Saya lihat nggak ada. Dan angkutan umumnya emang nggak ada kan? Ada nggak angkutan umum di Batam? Nggak ada. Apa yang ada paling cuma Trans Batam, tapi nggak banyak. Terus mobil yang yang nongsa itu yang kalau ngebutnya luar biasa itu bikin deg-degan. Itu aja. Tapi setelah itu nggak ada kan? Mereka pakai motor. Makanya kan banyak kecelakaan di jalan kan? Kenapa ya nggak nyaman? Kalau kita mau jadi kota besar, ya paling gampang kayak kita lihat aja, belajar dari tetangga kita Singapura. Yang dibuat adalah angkutan publik sama taman. Karena kalau angkutan publiknya bagus, orang tentang sendiri. Kita bikin kereta nih, dan menurut saya Batam tuh bisa bikin kereta ya, sangat bisa bikin kereta, karena penduduknya padat, misalnya penduduknya padat, terus industri padat. Bikin kereta LRT aja, misalnya dari Nongsa ke Batu Ampar, atau Sagulung ke Batam Center ke Bandara gitu. Tapi yang sifatnya bukan mercusuar kayak kereta cepat, ya enggak, kereta komuter aja. Itu menaikkan industri dan keramahan Batam jelas. Setelah itu dibikin angkot-angkot kecil kayak Jakarta yang free, yang orang disubsidi atau orang bisa sekali tap kemana-mana gitu, sehingga nyaman. Jadi orang begitu keluar dari komplek, kayak itu keluar dari Tiban ini, udah ada angkotnya. Nanti tahu kan, karena orang nggak semua orang kan punya mobil. Iya, tidak. Dan kalau mobil makin banyak, macet makin banyak. Macet. Dan kota yang baik itu adalah yang angkutan publiknya, yang orang kayanya ikut angkutan publik.
Jadi kota yang paling bagus adalah orang kayanya nyaman, angkutan publik, orang yang mungkin menengah ke bawahnya diberikan fasilitas untuk masuk angkutan publik. Itu kota yang maju sebenarnya. Terus dia punya taman-taman di mana orang itu bisa bercengkerama. Kita tuh punya Fasum, dan sekarang menurut saya bagus sekali ya. Kalau di Batam banyak Fasum-Fasum ya. Iya. Tapi Fasum itu kan di perumahan, nggak ada interkoneksinya, nggak ada titik temunya. Nah itu yang harus kita bangun. Jadi bangun angkutan umum yang ramah terhadap keluarga, bangun titik temu taman kota-kota ramah keluarga. Setelah itu majukan pendidikan. Dan next sendiri hampir. Selain menjadi anggota DPR RI, sepertinya beliau sangat cocok juga untuk jadi wali kota Batam masa depan. Dia berlebihan. Dok, mungkin ini terakhir ya. Alasan motivasi terbesar untuk masuk ke parlemen, duduk mungkin nanti di Senayan, itu apa dok motivasi besar? Kepedulian aja. Pedulian aja. Kalau kita tuh terjun ke masyarakat, kita bisa dengar masyarakat itu apa. Contoh kalau di Batam Ruli ya. Ruli ini kan masalahnya orang pengen bayar nggak bisa bayar. Iya. Kedua kan ada lahan kosong, tapi nggak jelas buat apa kan. Nah, kalau let's say ya, contoh ya, yang dibangun di beberapa tempat menyelesaikan masalah begini, adalah dibangun kesepakatan dengan warga dan dikasih warga itu dananya, suruh mereka bangun rumah yang layak. Kita punya namanya anggaran sebenarnya swaslola. Ya. Sering terjadi kalau di kota itu adalah, sama di Batam, karena Ruli di Batam banyak ya. Orang tuh jadi penonton pembangunan. Jadi ada kontraktor yang ngerjakan, mereka nonton. Iya. Padahal kalau sebenarnya yang paling bagus, apalagi saya lihat anggaran di bawah 200 di Ruli itu, mereka suruh bangun itu publik, jalan, mereka suruh bangun rumah mereka dengan baik. Terus mereka dikasih uangnya dan dibikinlah kayak semacam pengawasan masyarakat gitu. Oh, dan akhirnya dana-dana yang seharusnya buat para kontraktor yang besar-besar itu mengalir juga kepada rakyat. Jadi ekonominya jalan, dan kalau masyarakat itu kompak, gotong royong, mereka akan ngeluarin duit lebih. Kenapa? Karena itu milik mereka. Dan mereka mau korupsi juga segan. Orang ditonton oleh semua masyarakat. Iya. Sangat meminimalkan gratifikasi, minimalkan korupsi, sama memberikan lebih ya. Kalau saya lihat ya, contoh kan biasanya kan kalau Ruli digusur pindah ke kafling kan. Nah, kalau yang saya lihat sih sebenarnya konsepnya apa nih? Ruli ini mau kita bangun apa? Kalau misalnya Ruli ini kita mau kita bangun kayak semacam rumah susun, berarti kan ada lahan kosong yang luas kan. Lahan kosong mau dibikin apa? Jadi kita emang basisnya harus riset dan data sih. Dan saya lihat kalau sekarang ini kita bangun Kepri nggak pakai resnya, pakai data. Kita nggak turun. Government-nya nggak turun menurut saya. Dia nggak ngerti masyarakat itu sebenarnya mau apa. Karena nggak ada riset, nggak ada datanya. Mereka tahu ada Ruli di situ, taruh di situ. Nanti digusur kalau ada pengembang masuk gusur, itu aja. Tapi nggak ada konsep misalnya pengembang itu mau apa, masyarakat itu mau apa. Itu nggak pakai konsep. Makanya saya melihat kejadian Premso Rempang itu menurut saya karena memang pemerintah tuh nggak punya data bagaimana ngelola sosio-psikologis masyarakat, sehingga mereka tuh tahu betul behavior masyarakat, tingkah laku masyarakat, dan bagaimana caranya menangannya dengan cara yang paling enak gitu. Gimana mau datang orang nggak pernah kerjun ke sana, nggak pernah ngopi bareng mereka, ngopinya di hotel, ya nggak bisa lah. Kita terjun nongkrong dengerin. Oh iya, maksudnya kan kita mau dengerin kalau kita peduli ya. Kalau kita peduli sama yang lain, ya kita nggak mau dengerin. Itu mungkin motivasinya ya. Terakhir ini ya, nanti potong ya udah kayak gini loh. Pesan harapan, karena penonton kita nih rata-rata kan anak-anak muda nih dok. Pesan harapan seorang dokter Irfan Aulia terhadap generasi muda Indonesia apa? Yang pertama, karena saya sekarang jadi calon legislatif, kalau suka sama saya pilih saya. Khususnya Kepri ya? Khususnya Kepri, ya gampang aja. Kalau suka sama saya, setuju dengan ide dan visi saya, pilih saya. Saya di PKS, kalau partai nomor 8, kalau calegnya nomor 2. Pilih saya, karena kan saya akan perjuangkan Anda. Yang kedua, menurut saya sih, anak muda itu atau penonton Ruang Sayuti ini, menurut saya ada orang-orang yang peduli pada masyarakatnya. Dan kita bisa mulai peduli dengan hal kecil ya. Kenal security, kenal RT RW dan seterusnya. Ikut ke masjid, lama tahu masjid itu siapa, ini siapa gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, optimalkan kelebihan kamu. Optimalkan kelebihan kamu. Jangan takut mengoptimalkan kelebihan kamu.
gagal, terus kemudian nggak berhasil dalam jangka pendek, itu sesuatu yang biasa aja. Tapi kita harus belajar untuk mengoptimalkan kelebihan kita. Mungkin 3 itu kali ya. Cuman itulah beberapa banyak sekali pelajaran. Memang ini ruang belajar kita bersama, dan hari ini kita belajar dari seorang Dr. Irfan Aulia. Banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil dari perbincangan sore hari ini. Sore hari ya ini aku. Potong lagi. Ya, banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil dari obrolan kali ini. Tentunya jikalau ada salah kami mohon maaf, dan terima kasih banyak buat kita semua kepada Dr. Irfan. Terima kasih, Dok. Sama. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 2.